Rem tangan itu lu tarik itu pelan-pelan aja, 1, 2, 3, ceklek. Terus lu kalau bisa tarik lagi dikit, tek, udah gitu. Jangan kayak, waduh, kayak di Initial D lu mau ngedrift. Cuman entah kenapa mobil gue pakai tuh fine-fine aja deh. Sumpah, gue punya Brio. Lu orang tahu kan dari video gue sebelumnya, gue beli Brio second gitu kan. Gue punya Brio itu Brio fine-fine aja gitu loh. Lu beli mobil atau beli gerobak, bro? Dashboard gerudukan. Tolong jangan dibilang cicilan yang terkendala. Kalau cicilan yang terkendala, cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. hai lovers, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil. Di edisi kali ini stabil untuk Honda Brio, cuman yang dari Instagram Dokter Mobil Indonesia. Nah, saya dapat banyak banget pertanyaan dari sini, which is bagus. Anda tanya aja di situ, nanti akan di-grab oleh tim saya dan kita akan ngomongin satu-satu di stabil-stabil kita ke depannya. Nah, menurut kamu apa masalah yang susah diatasi di Honda Brio? Oke. Yang nomor 1, motor kipas fan dan kipas radiator mesin cepat mati. Iya dan tidak ya. Punya gue kok fine-fine aja ya. Kalau misalkan cepat mati itu berarti mungkin Anda mungkin coolernya kadarnya udah berkurang gitu loh. Jadi itu harus dikuras dan diganti, karena kalau misalkan coolernya berkurang itu berarti kipas Anda cepat hidup dan cepat mati. Itu yang menyebabkan itu rusak gitu ya. Jadi dikuras ya cooler secara berkala. Low bear nut, lampu ABS dan handbrake nyala sendiri setelah dikendarai beberapa lama. Mesin mati malam hari, lampu indikator kembali normal pagi hari. Kira-kira apa penyebabnya? Oke, ABS dan handbrake nyala malam hari itu kalau misalkan Anda pakai terus besoknya mati lagi, itu biasanya sensor problem sih. Kalau handbrake biasanya saya nggak suka orang yang narik rem tangan itu terlalu bersemangat kayak lu Initial D gitu ya. No. Rem tangan itu lu tarik itu pelan-pelan aja, 1, 2, 3, ceklek. Terus lu kalau bisa tarik lagi dikit, tek, udah gitu. Jangan kayak, waduh, kayak di Initial D lu mau ngedrift. Aduh bro, itu ada sensornya bro, di belakang seling itu ada sensornya. Ketika sensor itu lu tonjok, ya dia cepat rusak gitu loh. Biasanya ketika sensor itu rusak, itu ngerembet ke sensor ABS dan biasanya itu nyala dan pagi-pagi mati lagi ketika si sensor itu udah normal kembali. Kaca penumpang kiri depan nggak bisa dinaikin, mobil baru setahun pakai, ada aja penyakitnya. Nah, itu berarti kiri depan nggak bisa dinaikin, ya balik lagi yang nggak bisa dinaikin itu ada dua hal. Biasanya itu udah kering dan lu nggak pernah kasih pelumas. Di video saya sebelumnya saya ada kasih tahu kalau misalkan di jalurnya si kaca itu sering-seringlah lu kasih pelumas atau pelumas silikon ya, jangan lu kasih oli ya. Lu kasih oli berantakan, perlu kasih pelumas silikon spray, itu dia biar dia awet gitu loh naik turunnya. Kalau misalkan naik turunnya berat, biasanya si motor akan lebih cepat rusak. Cuman entah kenapa mobil gue pakai tuh fine-fine aja deh. Sumpah, gue punya Brio, lu orang tahu kan dari video gue sebelumnya, gue beli Brio second gitu kan. Gue punya Brio itu Brio fine-fine aja gitu loh. Apalagi dari kita gitu kan, kita oprek-oprek, kita bejek-bejek gitu kan, itu Brio masih fine-fine aja, serius deh. Gue juga bingung kalau kaca depan. Itu cuman semua kacanya gue semprotin sih memang sih. Terlalu ceper, sering mentok, itu sih kagak ada obat sih bro. Kalau terlalu cepernya gue juga mengakui sih, iya. Ketika lu naik turun di beberapa gang yang itu dia sering banget ngegasruk gitu loh. Apalagi kalau lu isi lebih dari 2 orang ya gitu loh kan. Biasanya beli Brio terus kita isi 5 orang gitu kan, itu sih ceper banget. Anda bisa tambahin domo buffer supaya nggak terlalu ceper ketika dinaikin lebih dari 2 orang, tapi iya mobil ini pada dasarnya ceper sih. Lu lebih pusing lu naik Swift lebih ceper lagi daripada Honda Brio. Tolong jangan dibilang cicilan yang terkendala. Kalau cicilan yang terkendala, susah ngomong sih bro. Mobil kamu sering overheat, buka kap mesin baunya sangit. Waspadai sejak dini. Hal itu terjadi karena coolant pada radiator yang sudah bermasalah. Banyak yang beranggapan coolant bisa digantikan dengan air biasa, tapi proses pendinginannya tidak akan berjalan maksimal. Coolant yang sudah lama pun sebaiknya diganti baru, bukan cuma ditambah ya. Karena zat aktif pada coolant bisa berkurang seiring dengan pemakaian. Tidak mengganti coolant secara rutin dapat menimbulkan karat dan korosi sehingga proses pendinginan pun tidak maksimal. Rutin cek coolant mobil kamu di Dokter Mobil. Menggunakan aditif organik yang diformulasikan untuk memiliki high durability sehingga lebih tahan panas dan temperatur mobil lebih stabil. Dengan cairan anti korosif, tidak akan meninggalkan karat pada pipa radiator. Dilakukan dengan mesin berteknologi Jerman yang dapat menghisap habis coolant lama dan memastikan coolant yang baru masuk tidak akan tercampur. Suhu mesin mobil tetap stabil meskipun perjalanan jauh berjam-jam di dalam mobil. Ayo reservasi sekarang di Dokter Mobil. Di Dokter Mobil aja pasti beres.
Front arm all part. Oke, front arm all part kalau di tempat saya sih enggak, karena ketika kita lihat ada lubang atau ada jalanan rusak ya jangan dihajar ya. Terus ketika Anda ganti pelek yang lebih besar sedikit, biasanya itu akan berdampak juga ke spare part di front arm. Aki alias baterainya cepat habis, iya dan tidak. Karena kalau misalkan Anda pakai audio atau Anda ganti-ganti nih lampunya dengan yang wattnya lebih besar, atau Anda masih pakai original aki bawaan pabrik, atau aki yang Anda beli bahkan malah mereknya abal-abal, atau bisa jadi Anda kena aki refurbished, itu bisa cepat habis. Cuman ya enggak juga sih. Terus satu lagi bilang ringkih, enggak juga, gue pakai fine-fine aja. Masalah Brio terlalu umum, satu terlalu irit. Ya lumayan dia 114 kok. Sering mentok iya, dinamo fan nggak tahan lama, enggak juga, aki cepat soak, enggak, lampu handbrake sering error, dashboard gerudukan. Lu beli mobil atau beli gerobak bro? Dashboard gerudukan itu kalau udah pernah dibongkar orang dan masangnya nggak bener, iya. Kalau punya gue sih enggak sih, fine-fine aja, gue juga bingung kenapa sampai kayak begitu banget. Pakai Brio RS CVT 2022, pemakaian BBM dalam kota 9,7 km per liter, luar kota 11. Wajar apa boros? Boros bro. Brio itu mobilnya kecil, cc-nya kecil. Punya gua aja yang, ini yang baru ya Brionya ya. Punya gua yang Brio Rama aja 114 loh. Itu dalam kota loh. Punya lu bisa 19,7 itu boros. Dibawa aja ke dokter mobil. Kenapa borosnya? Karena kalau boros seperti itu sih nggak wajar sih. Pernah punya Brio, penyakit dari bawaan lahir, kipas kompresor lawan mati, terlalu pendek ground clearance-nya sampai duduk pakai bantal dan kabin sempit. Oke. Terlalu pendek ground clearance sama duduk pakai bantal dua hal yang berbeda. Terlalu pendek ground clearance itu sering ngegasruk, yes. Lu duduk pakai bantal itu berarti seatnya kurang tinggi. Nah kurang tinggi apa enggak tergantung orang lah ya. Maksudnya feel lu bawa mobil gimana itu sih sah-sah saja ya. Kabin sempit ya iyalah bro, lu beli Brio ya. Lu beli Brio kepengen kabin lebar, lu salah beli. Lu beli Odyssey kalau yang Honda. Kalau lu mau lebih gede lagi, lu beli H1. Mau kurang gede, lu beli dump truck, lu duduk di belakang. Jangan beli Brio kemudian ekspektasinya kabinnya gede. Enggak lah ya, lu udah lihat, lu salah beli mobil lah bro. Lu jangan beli Brio, lu belinya yang kelas Avanza gitu kan. Oke tuh, interiornya masih gitu loh. Kalau kipas kompresor lawan mati, ya mungkin ya. Karena kalau misalkan Anda coolernya nggak dikuras dan AC-nya nggak dipelihara, itu biasanya kipas kompresor kan nyala mati itu. Nah nyala matinya itu kalau terlalu sering memang bisa membuat itu lebih cepat rusak. Moyo Catur, shock breakernya keras. Apakah di mobil saya aja atau yang lainnya juga? Punya saya all new Brio Satya 2021. Menurut gua shock breakernya keras ya iya. Karena kenapa? Kalau dibikin lebih empuk lagi itu ngegasruk mulu, jadinya malah jadi terlalu ceper. Karena dia kan desainnya memang agak rendah, jadi dia harus kasih suspensi yang keras supaya dia nggak brok gitu loh. Doyok Kusbianto, fan AC Brio Satya gampang sekali macet atau rusak. Oke, berarti ini udah banyak yang ngomong fan AC. Mungkin Anda bisa lakukan preventifnya dengan cara ganti coolant, servis AC, dan si termostatnya AC-nya itu tuh lu setel ke yang paling dingin bro. Jangan lu setel di tengah atau lu setel enggak. Karena kalau lu setel yang paling dingin itu biasanya interval nyalanya lama baru mati. Kalau lu setel di tengah tuh dia nanti nyala mati. Nah itu yang bikin cepat rusak. Mentok kolong, dinamo fan, radiator sering mati, harus punya cadangan. Oke, sama. Batoknya getar. Oke, berarti dashboard ya. Berarti mungkin pernah dibongkar. AC-nya sulit dingin. Kalau panas harus full semua. Padahal udah servis evap, udah dibersihkan. Ada salah di mana ya? Apa fan belt-nya? No, fan belt tidak ada. Fan belt sebenarnya urusan ke AC hanya kalau selip ya. Kalau selip mungkin AC-nya akan panas. Cuman kalau fan belt-nya nggak selip nggak akan panas sih. Kalau Brio panas, satu Anda harus cek kaca film. Kaca film pengaruh banget karena mobilnya kan kecil kan. Jadi semuanya sempit dan kecil itu kalau kaca filmnya jelek, lu akan berasa panas di dalam. Dua, servis AC itu bukan hanya itu aja sih. Dia harus dingin ya. Dinginnya itu harus benar-benar dingin, itu biasanya di bawah 7 derajat. Di atas 2 sampai 7 derajat oke. Kalau lu bisa bikin 0 derajat that's fine gitu kan. Cuman bagi saya sih Brio saya sih nggak panas ya. Kalau misalkan dia panas ya berarti ada problem. Masalahnya nggak bisa terlalu kencang. Yes bos, jangan kencang-kencang juga. Brio itu bodinya nggak terlalu keras loh ya. Dia kayak kaleng loh ya. Kalau misalkan lu nabrak, lu jadi kaleng kerupuk gepeng loh, serius loh. Septri, Brio saya 1,11,5. Itu sih wajar-wajar aja ya. Masalah utama Brio adalah harganya yang masih belum bisa saya jangkau. Selamat menabung. Dashboard geredekan, ada bunyi-bunyi di bawah dashboard. Itu sih sebenarnya ketika bunyi-bunyi gitu bisa dicari sih, bawa ke bengkel ya kan. Biasanya bunyi-bunyi itu terjadi karena kabel ya, atau habis dibongkar pasangnya nggak beres, itu juga bisa. Nah kabel-kabel itu ya dikabel-tisin satu-satu supaya nggak goyang-goyang, biar nggak geredekan lagi. Speaker belakang mati ya diperbaikin. Speaker belakang mati tuh kabel lah biasanya lah. Oke, mungkin sekian dulu edisi stabil untuk Honda Brio.
di hari ini, dan silakan Anda tulis pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komen di bawah ini. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.